seharusnya aparat itu nggak searogan itu. Baik. Gitu kan. Kita cuma mau, dan kita juga jujur ya, kita nggak mau dibentrokan juga dengan mereka. Baik. Aksi ini tidak berhenti dalam arti aku tidak bisa melarang buat teman-teman untuk menghentikan sebuah penyampaian aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi unjuk rasa masih mewarnai jalanan kota, menjadi bukti gelap redupnya demokrasi. Bukan satu atau dua hari, bukan satu atau dua orang yang terluka. Bogor menjadi saksi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Dan baru-baru ini solidaritas juga ditunjukkan para driver ojek online atas tewasnya Afan Kurniawan. Hari ini di Tribun Talks, saya Oktia Radi akan ngobrol langsung dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Sebogor Indra Mahfuzi dan Ketua Paguyuban Ojek Online Kabupaten Bogor, ada Mas Adam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Adam, Indra? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, ini Bogor lagi panas-panasnya ya. Wow. Iya. Tapi kita tetap Pada sejuk. kota hujan ya. Ya. Padahal kota sejuk, kota Betul. hujan. Kita ke Indra terlebih dahulu. Siap. Indra, ini menurut berdasarkan pandangan mahasiswa, bagaimana pemerintahan saat ini? Apa yang menjadikan mahasiswa turun ke jalan? Padahal kursi kuliah lebih enak loh. Iya betul. Kalau kita ngelihat dalam hasil konsolidasi yang setelah kita laksanakan, Mbak, dari forum mahasiswa di Bogor maupun skala nasional, memang kita mengkaji, terus juga kita melihat kondisi demokrasi. Berawal dari situ, Mbak, melihat kondisi demokrasi yang semakin mundur. Berawal dari beberapa kali unjuk rasa sebelum ada tragedi yang belakangan ini kerap kali muncul di media, gitu kan. Kita akan terus menyuarakan aspirasi kita sebagai mitra kritiknya pemerintah, gitu. Kita menilai per hari ini angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi, termasuk di Kota Bogor salah satunya. Terus kemudian juga kita melihat beberapa kali kisruh terkait angka kemiskinan di negara kita. Menurut BPS, data BPS itu angka kemiskinan negara kita tuh sampai di angka 8, sekian %. Oke. Itu sekitar 24 juta sekian. Terus kemudian ada perbedaan itu antara hasil survei dari BPS sampai kepada hasil survei dari World Bank. World Bank menyatakan angka pengangguran kita sampai 60, sekian %. Nah itu di angka 100 sekian juta gitu. Itu menandakan negara kita sedang terpuruk gitu kan. Di tengah ekonomi yang kemudian juga semakin krisis. Karena kita juga cukup sering untuk survei dan advokasi ke masyarakat, termasuk ke pedagang dan penjual di pedagang kaki lima itu di pinggir jalan. Kita ngobrol sama mereka, gimana kondisi sekarang, apakah kemudian penjualan pada hari ini meningkat dan berapa bulan ini meningkat, apa kemudian penjualan dari sebelum-sebelumnya masih stabil dengan hari ini gitu. Mereka selalu mengatakan hari ini masyarakat itu udah mulai menahan uangnya. Dalam artian berarti kondisi ekonomi kita di garis di bawah gitu, di akar rumput sedang menurun. Orang udah mulai save money, udah mulai menahan uangnya untuk beli di pedagang-pedagang kaki lima dan Daya belinya menurun. daya belinya menurun gitu. Berarti kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Di balik itu semua, di balik kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, malah muncul kemudian waktu sidang paripurna ya di gedung parlemen, pemerintah mengesahkan untuk menaikkan tunjangan DPR. Nah, di mana kita ngelihat pada hari itu juga teman-teman atau anggota parlemen itu mereka justru malah melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita yang nggak seharusnya dilakukan gitu kan. Mereka dapat Berbanding terbalik jadi ya? berbanding terbalik. Pada hari ini kondisi ekonomi kita memburuk, terus kemudian masyarakat daya belinya juga menurun, ekonomi kita susah, malah mereka naik tunjangannya gitu kan. Ditambah lagi di balik efisiensi yang ada sekarang. Efisiensi ini berdampak kemana-mana, Mbak. Termasuk kita juga komunikasi ke beberapa elemen dan beberapa sektor pemerintah juga yang terkena dampak efisiensi. Kita komunikasi ke BPDAS misalkan, kita butuh tanaman nih, kita mau ada penghijauan di daerah dan sungai ini di sekitar sini. Mereka bilang tanaman pada tahun ini nggak ada, Mbak. Kita nggak produksi, kenapa? Karena kena efisiensi. Padahal mah tanaman itu hal yang penting, misalkan seperti itu. Terus kemudian banyak sektor memang yang terdampak efisiensi. Di balik itu semua, di balik sektor-sektor yang kemudian terdampak efisiensi, justru DPR dapat tunjangan lebih gitu, tunjangan beras menaik, tunjangan transportasi juga naik gitu kan, ditambah tunjangan rumah yang hampir 50 juta itu angkanya. Itu yang membuat belakangan ini menjadi kisruh gitu kan, ditambah
ketika teman-teman menyuarakan aspirasinya nggak pernah didengar, Mbak. Berkali-kali kita turun ke jalan, berkali-kali kita melaksanakan konsolidasi dan demonstrasi. Kita nggak menuntut yang lebih gitu kan. Yang penting pejabat publik yang kemudian ditujukan gitu, yang kita tujukan hadir ke kita, gitu kan. Dengarkan aspirasi ini, itu selesai. Indra, ini aksi unjuk rasa di Bogor sendiri ada di beberapa titik. Betul. Bisa disebutkan titiknya di mana saja dan kenapa ini terpecah-pecah, Indra? Kalau belakangan memang kemarin di hari Kamis ya, kita ada aksi unjuk rasa di Istana Bogor, di Jalan Sudirman. Kemudian juga teman-teman dari mahasiswa ada yang unjuk rasa di DPRD. Ini memang hasil dari komunikasi kita bersama-sama. Pada hari ini kita coba melepaskan semua ego kita, melepaskan semua latar belakang kita. Coba kita buat gerakan kolektif. Kita adakan konsolidasi secara kolektif, Mbak. Mau itu dari Forum Mahasiswa Bogor, mau itu dari Aliansi BEMS Bogor, dan mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, termasuk dari elemen masyarakat. Kita buat gerakan kolektif. Kemudian pada hari itu, ketika kita adakan konsolidasi di daerah Bogor, memang kesepakatannya di kita, gitu kan, di forum kita adalah kita laksanakan aksi di Istana Bogor. Terus kemudian teman-teman yang dari mahasiswa yang berangkat ke DPRD Kota Bogor itu memang hasil konsolidasi di internal mereka. Maka dari itu, untuk mengubah skema gerakan kita ini nggak mungkin semudah itu, Mbak. Karena nanti akan berdampak kepada hasil tuntutan yang akan kita bawa, gitu kan. Dan tuntutan yang dibawa juga pasti berbeda, gitu kan. Untuk menyatukan itu bakal nggak semudah itu. Baik, ngomongin soal tuntutan, apa yang disampaikan atau apa yang dituntut, Indra? Oke, kalau dari teman-teman mahasiswa Sebogor ya, dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor itu, kemarin kita sengaja membawa tajuk Indonesia Belum Merdeka. Karena memang pada hari ini kita nilai kemerdekaan itu baru sampai di bibir saja, Mbak. Okay. Kemerdekaan itu, kita merdeka secara politis, tetapi secara aspek sosiologis kita belum terasa kemerdekaan itu. Dan bahkan kita rasakan kemerdekaan itu belum sampai ke perut rakyat, gitu kan. Bahkan Tan Malaka juga pernah bilang kita belum merdeka 100%. Nah, pada hari ini kita ngelihat di balik tajuk Indonesia Belum Merdeka itu banyak tuntutan yang kita bawa. Salah satunya tadi masalah tunjangan DPR, gitu kan. Itu sudah menjadi isu populis yang kemudian selalu dibahas di mana-mana. Ya kita berharap silahkan aja pejabat datang ke mahasiswa, datang ke masyarakat, dengarkan aspirasinya, gitu kan, dikaji kembali. Ajak kita di forum-forum diskusi itu, selesaikan bersama secara objektif, kita lebih clear, lebih cepat, gitu kan. Terus kemudian banyak tuntutan-tuntutan lain yang kita bawakan, termasuk juga represivitas aparat, terus kemudian juga kebebasan berpendapat, kan itu kan dijamin oleh konstitusi kita. Baik. Gitu kan, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 kita dinyatakan bebas berpendapat di muka umum. Bahkan adik-adik kita, teman-teman kita yang berangkat kemudian ingin melaksanakan aksi unjuk rasa, ingin membersamai teman-teman yang melaksanakan demonstrasi, udah ditahan duluan, Mbak, di sweeping, ditahan duluan. Itu kan menandakan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Kita dilarang. Ini ngomongin yang di sweeping ini, yang ditahan itu kalau tidak salah para pelajar. Pelajar, betul. Ini menurut pandangan kamu sendiri, apakah memang diizinkan para pelajar ini untuk turun aksi langsung ke Jakarta atau seperti apa? Sebenarnya kan nggak ada batas pandangan umur, Mbak. Dalam undang-undang kita kan negara hukum ya. Kita harus bicara hukum juga, mau nggak mau. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum itu nggak ada batasan sebenarnya. Nggak ada batasan kita sampai umur seberapa kita boleh ikut demonstrasi atau berpendapat di muka umum, nggak ada batasan. Itu pelajar itu juga punya hak. Baik. Mereka juga warga negara. Baik, ngomongin soal demo di Bogor, ini sempat rusuh. Betul. Beberapa hari lalu. Ini menurut kamu apa yang melatar belakangi kerusuhan ini, Indra? Kalau yang kemarin kita laksanakan itu sebenarnya awalnya kita damai, Mbak. Baik. Kita memang damai. Kita serukan aksi terbuka untuk umum. Karena memang pada hari ini gerakan-gerakan kolektif itu yang bisa menyatukan kekuatan kita supaya didengar oleh pejabat publik. Akhirnya di hari H waktu itu kita berangkat juga di Tikum, teman-teman di luar dari konsolidasi kita, di luar dari gerakan-gerakan itu juga ikut bergabung dan kita terbuka juga. Silahkan kalian bergabung, kalian juga punya hak di sini, gitu. Kami punya hak untuk berpendapat, kita buka selebar-lebarnya. Nah, ketika di hari H kita berangkat melaksanakan aksi, awalnya kita damai, kita orasi seperti biasa, kita sampaikan pendapat kita sampaikan tuntutan kita seperti apa, gitu kan. Kalau sesuai dengan rundown yang kita buat, memang kita long march dari Gor Pajajaran,
sampai kepada titik aksi di Istana Bogor, Jalan Sudirman. Sampai di sana kita nggak banyak yang kita tuntut sebenarnya. Ya udah kita datang, terus kemudian kita sampaikan orasi kita, sampaikan aspirasi kita. Kita berharap ada yang datang ke kita dari pihak istana. Karena Istana Bogor ini termasuk istana negara juga, Mbak. Itu harapan kita yang pertama. Terus kemudian sesuai rundown yang kita buat, harusnya nanti ada penampilan-penampilan gitu kan, seperti biasanya lah, gimmick-gimmick yang kita buat. Dari perusahaan itu adakah yang terluka dari teman-teman kamu sendiri, dari mahasiswa sendiri ada yang terluka? Ada, gitu, ada yang terluka. Kemarin itu ada sekitar 3 orang. Pengamanan aparat menurut kamu apakah sudah efektif atau seperti apa? Kalau menurut kita terlalu berlebihan, Mbak. Terlalu berlebihan, karena memang kita datang dan hadir itu nggak pernah bawa senjata. Senjata kita cuma satu. Kita punya naskah, kita punya narasi, kita punya poin tuntutan, itu yang kita bawa. Itu yang kita mau, dan seharusnya aparat itu nggak searogan itu. Baik. Gitu kan. Kita cuma mau, dan kita juga jujur ya, kita nggak mau dibentrokan juga dengan mereka. Baik. Kita nggak mau dibentrokan dengan mereka. Kita mau kita ketemu sama yang terkait, udah selesai sampai di situ. Nah, yang kemudian membuat rusuh dan kisruh itu adalah ketika kita sampaikan aspirasi, kita nggak pernah didengar, Mbak. Aksi itu bukan sekali ini kita laksanakan, berkali-kali gitu kan. Berkali-kali kita laksanakan, nggak pernah didengar gitu kan. Makanya teman-teman, ayolah, gimana caranya pejabat ini mendengar aspirasi kita gitu. Mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu kan. Kita hasil kajian kita juga. Oke, Gitu. Indra, ini selain daripada mahasiswa, tidak hanya mahasiswa juga, tapi juga para driver ojek online yang menunjukkan solidaritasnya. Ini hadir langsung sama Mas Indra. Mas Adam, Mas Adam, ini kok bisa? Kenapa ojol di Bogor ini berkumpul atau solidaritas? Apa yang menyebabkan ini berkumpul, Mas Indra? Ya, terima kasih, Kak. Jadi pada dasarnya awal teman-teman berkumpul itu adalah aksi spontanitas. Dari rasa kedukaan kami atas korban ya, dari kalangan ojol, almarhum Afan, yang sama-sama kita ketahui bahwa naas beliau berada pada posisi yang memang kurang tepat, kurang baik. Atas dasar itu, teman-teman banyak bereaksi. Teman-teman banyak mendesak kami untuk melakukan sebuah aksi. Nah, pada saat kemarin kita buka dialog dengan para koordinator ojol, korlap-korlap komunitas yang ingin mengadakan aksi. Kita buka komunikasi, buka dialog, kita bangun sebuah komitmen bersama bahwa kita sepakati adanya aksi damai untuk kita bisa menyampaikan rasa kedukaan kita, aspirasi kita kepada pihak aparat. Dan dari hasil komunikasi kita, kita sepakati akan menggelar aksi di depan Mapores Bogor. Lalu pada saat kita titik kumpul, ada dari utusan, dari Kapolres juga hadir, dari Polres ya utusan, Pak Kanit hadir dengan kami. Dan dari koordinator lapangan, berdialog dengan kami di Paguyuban, kami komunikasikan, dan kita dialog di titik kumpul. Sampai pada akhirnya kita berjalan konvoy ke Tegar Beriman, ke depan Mapores, dan pada saat itu kita digiring masuk, diterima sebagai tamu oleh Kapolres. Disambut baik oleh Kapolres. Dari penyambutan itu kita dikumpulkan di gedung, kita dialog langsung dengan Pak Kapolres pada saat itu, tetapi dari dialog itu kita pun tidak menghilangkan substansi dari apa yang kita tuntut dengan teman-teman bersama, gitu. Nah, jadi pada saat dialog itu kita sampaikan segala tuntutan kita dari teman-teman semua, banyak yang bicara juga, Pak Kapolres mendengar dan membuat sebuah laporan juga untuk bisa disampaikan kepada Mabes Polri. Itu dari komitmen dari Pak Kapolres dan membangun komunikasi ke depan yang lebih baik. Dan kami juga menuntut pada saat kemarin itu menyampaikan bahwa untuk bisa mengusut tuntas, transparansi terhadap penindakan hukum dari oknum yang telah mengakibatkan korban jiwa dari kalangan ojek online. Begitu, Kak. Mas, ini yang ikut aksi solidaritas ini apakah hanya wilayah Bogor saja atau bagaimana sih, Mas? Ada berapa orang sih, Mas, yang ikut? Kemarin kurang lebih itu sekitar 300 motor ya, Kak, 300 driver ojek online, dan memang kemarin sih itu di share atau di grup itu yang ada di Kabupaten Bogor.
Ya kebanyakan teman-teman memang berasal dari Kabupaten Bogor, tapi memang ada beberapa juga yang memang ikut dari luar Kabupaten Bogor, ada dari kota gitu ya. Karena memang kan sifat informasi itu kan di grup-grup WA. Nah, kalau grup WA jual itu kan kita tidak bisa menstop atau menduga akan kemana itu larinya kan begitu. Jadi memang sifatnya itu ajakan dan aksi damai kemarin itu. Makanya banyak juga antusias dari teman-teman ikut serta dalam aksi kemarin gitu. Oke, Mas saat datang ke Polres ini, apakah memang sudah panaskah mendengarkannya yang tewas, ataukah memang sudah cair karena disambut ini, Mas? Ya awal itu memang teman-teman bentuk rasa dukanya kan sangat dalam ya Kak, karena kita kan di ojol itu rasa solidaritas tinggi. Awalnya banyak yang bereaksi juga dengan panas ya, dengan amarah gitu. Tapi kami memang sepakat dengan para koordinator untuk bisa menjaga di wilayah, karena kita berpandangan bahwa di Kabupaten Bogor ini adalah tempat kita dibesarkan, tempat kita mencari nafkah, dan tempat kita untuk hidup. Jadi kita sepakat sama teman-teman koordinator untuk menjaga situasi agar tetap aman, damai. Nah, oleh karenanya pada saat kita sampaikan kepada pihak Kapolres, dan Pak Kapolres pun menyambut baik kedatangan kita. Jadi memang itu spontanitas Kak, adanya kegiatan itu dan adanya sambutan baik dari Pak Kapolres pun adalah spontan pada saat itu. Gitu. Jadi kami yang tadinya meledak-ledak, amarah ya, karena rekan seperjuangan kami korban jiwa Kak, siapapun pasti tidak akan terima. Tapi dari sambutan yang ada, kita terima dengan baik, kita dialog, di situ kita sampaikan semua tuntutan, ya alhamdulillah teman-teman pada saat itu bisa meredam emosinya gitu. Walaupun dari beberapa teman-teman ketika penyampaian itu pun masih dalam keadaan yang ya sebagian masih marah, meledak dan lain-lain. Tapi memang ya kita didengar. Gitu, baik, ini Mas Adam, sesampainya di aula ini, lalu respon apa yang diberikan dari Kapolres? Dan apa yang akan dilakukan dari mereka, Mas? Ya, dari pihak Polres sendiri, kita disambut dari mulai parkiran, disalami, langsung diucap bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh peserta yang hadir. Dan ketika nyampe di aula, ketemu dengan Pak Kapolres pun, hal yang pertama beliau sampaikan, rasa duka yang mendalam. Dan beliau pun menyampaikan bahwa beliau nangis ketika melihat video dari saudara kita yang sudah almarhum. Dan pada saat itu beliau pun langsung melakukan sholat goib pada subuhnya. Dan kemarin juga beliau juga menyampaikan bela sungkawa di depan kawan-kawan semua. Bela sungkawa mendalam, dan akhirnya beliau mengajak juga kami untuk bisa sholat goib secara bersama-sama. Begitu Kak. Oke. Indra, ini bagaimana kamu merespon Mas Adam terkait dengan aksi solidaritas para driver ojek online ini, Indra? Memang sebenarnya kita sangat menyambut baik ya Mbak ya. Justru kita salut lah kalau bahasa kitanya. Salut lah kan, sangat merespon baik. Ada sedikit perbedaan memang Mbak yang kemudian kerap kali kita perbandingkan gitu kan, ketika kita berhadapan membawa isu-isu yang kemudian menuntut kepada pejabat. Berbeda pula sama kita isu yang kita dengan Polres misalkan, atau dengan kepolisian atau dengan aparat yang lain gitu kan, pasti disambut, lebih sering disambut gitu kan. Berbeda. Memang yang agak sering tutup telinga itu pejabat itu Mas. Betul. Pejabat tuh memang susah ditemuin kan, kalau maksudnya ini aspirasi kita gitu kan, susah ditemuin gitu kan. Kita sangat ini mengapresiasi lah gerakan-gerakan seperti itu, apalagi teman-teman driver ojek online termasuk yang di Bogor Mbak ya, menilainya secara objektif. Itu yang membuat kita sangat mengaspirasi, mengapresiasi itu. Objektif sekali. Mereka paham gitu kan, musuh kita bukan ini sebenarnya gitu kan. Mereka juga sedang bertugas, sejujurnya seperti itu. Dan yang salah juga pasti ya udah yang berapa orang itu aja gitu. Jadi ngapain juga kalau kita buat kisruh dan rusuh di sini gitu. Indra ini ngomong sedikit potong, dengan adanya kejadian yang menimpa driver ojek online ini, apakah fokusnya akan berbeda? Justru yang diserang adalah polisi atau bagaimana dari segi mahasiswa? Tidak akan. Kita akan tetap fokus pada substansi. Kalau aksi yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin itu sebenarnya panggilan kemanusiaan aja Mbak. Termasuk tadi aksi solidaritas gitu kan. Dilaksanakan di Polda, di Mabes,
itu memang hari itu aja. Mungkin nanti ke depannya akan bergeser ke gedung parlemen lagi gitu. Oke. Ini rencananya Sesuai akan dengan ada substansi. aksinya sudah selesai sampai di sini atau masih ada perjalanan lain? Pasti akan panjang, Mbak. Oke. Pasti akan panjang. Konsolidasi akan terus digaungkan di setiap daerah, bahkan di tingkat nasional juga akan seperti itu. Sampai kepada titik kita ngelihat kondisi negara kita baik-baik saja dalam aspek demokrasi, sosial politik, dan segala macamnya. Termasuk tuntutan yang kita bawa, tunjangan DPR gitu dan yang lain-lainnya gitu. Mas Adam ini Siap. melihat dari mahasiswa yang sudah bersuara, apakah ojol juga akan ikut bersuara, Mas Adam? Kalau dari kami, Kak, kami tidak ada hak untuk melarang setiap warga negara berpendapat, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Kami tidak ada hak untuk melarang. Itu kami persilakan kepada pribadi dari masing-masing setiap warga negara. Tapi dalam hal ini saya hanya menyampaikan kepada teman-teman di ojek online khususnya agar bisa menahan diri, bersabar dan menanggapi semuanya dengan kepala dingin. Karena ketika kita sudah keluar dari substansi yang kita perjuangkan akan berdampak jauh lebih besar dan merugikan kita juga nantinya. Karena memang ketika ojek online ini kan sifatnya kita ini bekerja ya Kak, mencari nafkah. Ketika situasi semakin tidak kondusif pun nanti imbasnya adalah ke diri kita sendiri dalam mencari nafkah itu sendiri. Betul. Akan lebih kesulitan, bahkan mungkin beberapa atau banyak di antara kita memang tidak bisa menjalankan profesinya. Kita memang situasi yang memang tidak menentu begitu Kak. Suasana boleh panas kepala tapi tetap dingin. Om. Betul, betul. Kita berharap seperti itu. Tapi pada dasarnya kami mendukung dan sepakat bahwa gerakan dari teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk membawa sebuah perubahan dalam bangsa ini. Kami pun berharap demikian, adanya perubahan di segala sektor, di segala lini, dan sehingga akhirnya berdampak juga kepada pekerjaan kami. Betul. Begitu Kakak. Mas, ini dari pihak mitranya sendiri apakah sudah memberikan perlindungan, Mas? Mitra Mitra aplikator. ojek online, betul. Kalau dari aplikator, sepengetahuan saya memang selama ini berjalan itu ada ya berupa asuransi dan lain-lain ya, tapi saya tidak terlalu mengetahui ya Kak. Baik. Jadi kemungkinan besar sih pastinya saya harapkan juga ya pasti harus ada ya, karena kan kita sebagai mitra di mana mitranya saling mendukung, saling menguntungkan dan tentu ketika resiko dihadapi oleh salah seorang mitra yang lain pun harus bertanggung jawab dan harus memberikan sebuah sumbangsinya. Saya harapnya seperti itu. Saya yakin juga pasti ada. Kalau Baik. memang belum ada ya mungkin harus ada kan begitu. Harus ada. Harus ada. Tapi aku penasaran Mas Adam, ini bagaimana ceritanya kenapa ojol ini yang menjadi korban kok bisa ada di tengah-tengah demonstrasi sih? Iya Kak, informasi yang aku dapat dari pemberitaan dari grup, dari kawan-kawan yang ada di lokasi. Jadi gini Kak, kalau teman-teman ojol kan memang saya pastikan, saya yakini bahwa teman-teman tuh di lokasi demonstran itu bukan merupakan bagian dari pendemo atau demonstran. Tapi karakteristik teman-teman ojol begini Kak, ketika terjadi suatu kejadian di lapangan, baik itu kecelakaan, baik itu ada informasi apapun yang terkait di lapangan, itu kawan-kawan itu selalu sifatnya mendokumentasikan. Tujuannya agar bisa di-share di grup dan menjadi antisipasi dari teman-teman yang bekerja di wilayah tersebut. Misal kayak demonstrasi kemarin, teman-teman memvideokan, teman-teman di lapangan, dan menginformasikan bahwa di titik situ ada sebuah demonstrasi, teman-teman agar mencari jalan lain. Jadi prinsip dasar kita solidaritas saling menjaga gitu Kak. Hanya memang naas bagi almarhum, takdir kita tidak ada yang tahu ya Kak. Pada saat kejadian saya juga mendapat informasi bahwa almarhum selesai mengantar orderan. Infonya seperti itu yang saya dapat gitu. Jadi memang almarhum melintas di lokasi tersebut. Ya tahayal bahwa takdir terjadi pada saat itu dan itu yang membuat kami sangat menduka mendalam sehingga kami bereaksi spontan atas kedukaan kami gitu ya. Sampai saat ini pun saya masih bersedih Kak, atas meninggalnya saudara kami gitu. Mas Adam selaku Ketua Paguyuban ini adakah arahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali kepada para driver? Ya, buat teman-teman semua, para driver ojek online dimanapun berada, khususnya yang di wilayah Jabodetabek, agar bisa lebih waspada, lebih menahan diri, menilai, menimbang segala sesuatunya dengan kepala dingin, sehingga suasana bisa berangsur pulih, kondusif, dan kita bisa bekerja, menjalankan profesi kita
seperti sebagaimana mestinya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, harapan saya bisa menahan diri. Jangan terpancing dengan isu-isu yang ada, serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk bisa memproses dengan seadil-adilnya. Baik, jadi sebagaimana mungkin harus damai ya Mas Adam ya. Ya, Ini kita balik ke mahasiswa. Ini karena kebanyakan rusuh nih dari mahasiswa nih, bisa disebutkan ini kenapa bisa dari mahasiswa? Kenapa kejadian serupa masih sering terjadi? Kalau rusuh sebenarnya memang itu bagian daripada dinamika parlemen jalanan, Mbak ya. Baik. Itu selalu kerap kali terjadi. Bahkan sejarah juga menyebutkan mahasiswa ini bagian dari perjuangan, termasuk juga demokrasi kita yang kita rasakan hari ini bentuk dari dan hasil dari perjuangan mahasiswa itu sendiri dan bersama dengan masyarakat. Belakangan ini memang kejadian-kejadian kisruh dan rusuh itu selalu terjadi. Sebetulnya kalau memang konsep dan persiapan aksi kita terorganisir, Mbak. Semua terorganisir. Konsolidasi terorganisir, teklab aksi terorganisir. Kita bisa lihat berapa estimasi jumlah massa kita berapa. Kemudian peralatan aksi kita apa aja, perangkat aksi kita apa aja, kita tahu gitu. Termasuk tuntutan yang lebih utama, substansinya, hasil kajiannya dan pencerdasan itu semua sudah terjadi dan terorganisir. Jam sekian kita di mana, bahkan titik safe zone kita tahu di mana. Kita persiapkan LBH, kita persiapkan medis dan segala macam. Kita sudah siapkan itu. Hanya saja kejadian-kejadian di lapangan kita kan nggak bisa menduga ya. Nggak bisa menduga dalam artian panggilan dan seruan aksi itu kan selalu terbuka untuk umum. Kita nggak pernah membatasin gitu kan. Ini dari kalangan kita, nggak seperti itu. Kita selalu membuka untuk umum. Kenapa? Kalian semua juga merasakan, teman-teman juga merasakan, masyarakat juga merasakan. Silahkan, kalau memang merasakan resah, merasakan kita ini belum sepenuhnya merdeka, kita merasakan banyak kita ngerasa kita ditindas sama negara sendiri nih. Kenapa kita seperti ini gitu kan? Ya ayo silakan, aspirasikan itu. Kalian semua punya hak gitu. Kita semua punya hak untuk itu gitu. Kita selalu terbuka untuk umum. Nah, teman-teman yang hadir dengan natural, dengan sendirinya, dengan keresahan-keresahan yang mereka punya, dengan kepanikan, terus dan segala macam yang mereka punya, itu yang nggak bisa kita organisir dengan baik sebenarnya, Mbak. Kadang-kadang termasuk juga namanya juga dalam gerakan-gerakan besar, biasanya kan masa kan membludak. Kita nggak bisa nutup kemungkinan di tengah-tengah kita ada intel, kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kalau kita lihat di beberapa media sosial, di berita-berita, dia pakai jaket, pakai apa, tiba-tiba megang ini kan, megang apa namanya, yang untuk komunikasi HT dan segala macam. Tiba-tiba nangkap di tengah-tengah kerumunan. Ya kita nggak bisa antisipasi di situ, karena kita belum bisa kenal satu sama lain. Ini ngomongin soal kerusuhan ini berarti adanya dalam kategori ada penyusup juga. Ada penyusup, ada provokator lah. Lalu kita komitmen juga supaya nggak ada provokasi di tengah kita. Makanya kita punya jargon hati-hati. Provokasi. Kalau ada provokasi kan kalau itu supaya lebih tenang masanya. Lebih tenang. Ini mengumpulkan orang, mengumpulkan massa selain dari mahasiswa, driver ojek online juga bukan hal yang mudah. Betul. Lalu bagaimana untuk mencegah adanya provokasi atau provokator ini dari Mas Adam mungkin? Iya, jadi kemarin ketika di Kabupaten Bogor ya Kak, sebelum kita melaksanakan aksi damai itu, ya kita dialog dengan beberapa koordinator lapangan, korlap dari komunitas yang memang masing-masing dari teman-teman membawa massa. Nah kalau dari kami kan awal kita kumpulkan itu kita coba lihat dia pakai seragam, pakai atribut, pakai uniform atau tidak, terus dia dikenal atau tidak. Nah kita teman-teman di korlap itu selalu mengingatkan yang tidak dikenal kita tanya apakah dia benar dari driver ojek online atau bukan. Jadi benar-benar kita antisipasi dari awal Kak. Sampai kita konvoi pun di pertengahan jalan itu kita upayakan agar tidak ada penumpang gelap yang masuk di pertengahan jalan. Sampai ke lokasi pun sama. Kita cek satu persatu. Jadi itulah yang memang kita khawatirkan. Dari kita memang berniat untuk aksi damai, tapi tadi Mas Indra bilang ada provokasi dan lainnya, kita tidak bisa menahan itu semua, tapi kita bisa antisipasi. Nah, kita upayakan antisipasi itu benar-benar kita jaga betul Kak dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah semua berjalan aman dan kondusif gitu ya. Meskipun teman-teman juga tumpahlah rasa amarah segala macam, tapi kita arahkan pada jalur yang
tepat gitu. Dan alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Bogor juga melalui Polres juga menerima kita. Jadi sehingga reaksi itu akhirnya bisa ditekan seminimal mungkin begitu, Kak. Baik, Mas Adam, ini kan dari Polresnya sendiri menerima atau merangkul. Ya. Berarti aksi damai yang diberikan para driver ojol ini apakah akan berhenti karena sudah damai, sudah dirangkul atau seperti apa? Oh tidak, Kak. Yang tadi aku bilang, aksi ini tidak berhenti dalam arti aku tidak bisa melarang buat teman-teman untuk menghentikan sebuah penyampaian aspirasi. Tapi dari penyampaian kemarin dari Pak Kapolres bahwasanya kita sama-sama menjaga. Jadi Pak Kapolres dan pemerintah Kabupaten Bogor tidak melarang kita untuk melakukan aksi. Hanya saja memberikan perhatian lebih agar bisa menjaga situasi agar tetap kondusif gitu. Jadi untuk aksi itu kita serahkan sama teman-teman gitu. Karena memang ya tadi aku tidak ada kapasitas untuk melarang setiap warga negara atau ya untuk bisa menyuarakan kan begitu, bukan kapasitas aku, Kak. Gitu, Jadi silakan saja, hanya memang catatannya tadi tetap menjaga wilayah ini dengan baik, dengan kondusif. Karena apa? Ya tadi kalau kami kan memang mencari nafkah ya, Kak, ojek online ini. Karena kalau memang situasi itu berangsur tidak kondusif, ya imbasnya kan ke kita juga selaku pencari nafkah untuk keluarga kan begitu, Kak. Betul. Baik, ini luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Terakhir mungkin ke Indra terlebih dahulu. Indra, apa sih yang diharapkan setelah kejadian ini terjadi? Terutama kepada pemerintah ataupun yang lain. Sebenarnya kalau dari kita mahasiswa, Mbak, kita harapkan memang tragedi-tragedi yang serupa tidak terulang kembali. Kemudian kita evaluasi besar-besaran. Bagaimana kemudian pemerintah juga harus evaluasi, gitu. Termasuk jajaran aparat juga harus evaluasi. Dari masyarakat juga harus evaluasi. Kedepannya harapannya demokrasi kita benar-benar dijalankan sesuai dengan konstitusi kita, gitu. Ketika konstitusi menyatakan masyarakat punya hak dan punya kewajiban untuk menyampaikan pendapat di muka umum, silahkan dibuka untuk umum. Terus kemudian ketika teman-teman dari masyarakat, dari paguyuban, dari mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, saya berkomitmen untuk terus seperti itu. Tapi saya berharap seluruh pejabat, siapapun itu yang ditujukan dan yang disasar untuk kemudian disampaikan aspirasinya, dengarkan dengan baik. Kita nggak pernah minta lebih, gitu kan. Silahkan didengarkan dengan baik. Kita nggak akan kisruh, Mbak. Kita nggak akan kisruh, nggak akan rusuh. Tinggal didengarkan aja. Setelah didengarkan, dikaji kembali. Undang kita untuk masuk atau dengan diskusi-diskusi kita, dialog. Kita kaji secara objektif. Kita laksanakan. Selesai sampai di situ. Kita nggak mau yang lebih. Seperti itu, Mbak. Harapannya lebih kondusif aja ke depannya. Gitu. Baik, dari Mas Adam sendiri mungkin. Ya, harapan aku sebagai driver ojek online ke depan situasi semakin kondusif, berangsur-angsur pulih, agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, mencari nafkah, dan aku berharap adanya penegakan hukum yang adil, yang transparan, dan juga kami sebagai warga negara berharap terhadap pemerintah untuk bisa sama-sama mengkoreksi diri, dan kita pun sebagai masyarakat juga bisa menahan diri, mengkoreksi tindakan-tindakan kita, dan semua saya berharap bisa menanggapi ini dengan kepala dingin. Karena negara kita punya budaya ketimuran ya, Kak, yang dimana kita biasa memecahkan masalah itu dengan musyawarah. Kenapa tidak kita bangun dialog apa yang memang menjadi keresahan, jadi kebutuhan dari tuntutan dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat, coba didengar, coba didiskusikan, sehingga mendapatkan suatu hasil atau suatu aspirasi yang bagus untuk kedepannya. Kenapa tidak kan begitu? Karena memang saya yakini bahwa kita semua cinta kepada negara kita, dan kita semua menginginkan negara kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Baik, terima kasih Mas Adam, terima kasih Mas Indra juga. Terima kasih, semoga apa yang diharapkan terlaksana, dan ingat selalu jaga keamanan diri. Siap, Kakak. Semoga semua aktivitasnya dilancarkan. Amin, insyaallah. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Aliansi Mahasiswa dan juga Ketua Paguyuban Ojek Online Kabupaten Bogor. Masih banyak informasi menarik lainnya, kami juga terus mengawal aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini terjadi. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.